Dosen nyentri. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita habis olahraga gitu ya, dan langsung disambut dengan mata kuliah filsafat. Ya, agak matching, tapi mau nggak mau ini kan sudah agenda kita dari awal semester ya. Dan ini minggu ke-7, artinya minggu depan kita UTS gitu ya, minggu depan. Jadi mungkin nanti setelah perkuliahan ini ya, kalian bisa belajar ulang dari awal yang sudah saya buatkan di e-learning itu ya. Kata kunci di e-learning itu hanya kata kunci ya, jadi mata kuliah itu setiap saya menyampaikannya adalah kata kunci. Selebihnya kalian belajar secara mandiri, membaca artikel, membaca buku kayak gitu ya. Konsep belajarnya mahasiswa seperti itu ya. Jadi perkuliahan itu hanya untuk membukakan pintu. Selebihnya di dalam itu banyak buku, kalian yang harus mengakses ya. Jadi kata kuncinya pada perkuliahan. Makanya kalau mahasiswa ya dan mahasiswi belajarnya itu hanya saat di kelas ya, itu tidak dapat apa-apa. Konsep belajar mahasiswa itu belajar mandiri yang terbesar ya, kayak gitu ya. Ini harus mulai adaptasi, karena habit itu, namanya habit itu kalian lakukan setidaknya 40 hari. Kalau kalian tidak terputus, maka selebihnya kalau secara otomatis sensor tubuh kalian itu akan melakukan hal itu terus menerus. Jadi kuncinya di 40 hari pertama ya. Sebelum 40 hari itu kalian akan merasakan nyaman selama di atas 3 hari ya. Awal 3 hari itu habit itu berat, tetapi setelah 3 hari kalian akan enjoy ya. Jadi harus dilakukan setiap hari habit itu ya. Apa yang perlu dibangun ya, tentunya banyak membaca itu yang perlu dibangun, karena masyarakat kita itu sangat jauh dengan membaca ya. Kalau kalian ini di zaman kalian enak membaca itu tidak hanya membaca teks, tapi juga membaca video ya. Pak, video kan dilihat ya, visualnya itu memang kita lihat dan kita dengar. Tetapi sekarang karena era digital ini banyak video, banyak materi-materi, banyak ilmu-ilmu yang karena sekarang itu trennya video ya, ilmuwan para ahli itu akhirnya juga membuat video. Jadi kayak gitu kalau ingin mengikuti tren ya. Dulu saya itu nggak mau yang namanya TikTok. Kenapa? Karena isinya joget-joget aja. Tapi TikTok sekarang sudah majemuk ya. Kita mencari apa itu sudah ada di TikTok ya. Tapi tidak semua bisa diterima secara langsung ya, yang ada di TikTok itu. Kita butuh yang namanya literasi atau pengetahuan dasar agar kita tidak terjerumus ya. Pengetahuan dasar itu tetap yang kita butuhkan dengan membaca. Jadi sebelum nonton video, agar kalian itu tidak terbawa arus yang tidak tepat dari video-video itu ya, maka dasarnya adalah membaca. Baru setelah itu video itu kan bisa kita nikmati sambil lalu. Kalau membaca nggak bisa. Baca itu fokus. Tapi kalau video ya, kalian sambil mengerjakan apa ya, video itu diputar, itu kalian juga bisa menikmati video itu. Nggak dilihat ya, tapi kan bisa didengar. Jadi gitu. Habit yang saat ini harus kalian bangun adalah membaca. Ini sudah setengah semester, berarti 7 minggu
7 minggu itu berarti 1,5 bulan atau 2 bulan kurang 1 minggu. Iya kan? Nah, apakah habit membaca sudah terbangun? Belum. Ya, maka mulailah dari sekarang. Kalian kasih aja 10 menit lah. Ya, 10 menit setiap hari untuk membaca. Apapun kesibukannya, 10 menit kan tidak lama. Iya, yang ibu-ibu yang sudah kerja ya, kayak Mbak Vita. Kalau yang lainnya ini mungkin masih aman ya, karena tidak agenda-agendanya itu masih fleksibel. Nah, tapi kalau saya anjurkan itu 10 menit setelah bangun tidur, jadi setelah sholat subuh. Masa berat? Kalian bangun tidur itu langsung melihat HP kadang setengah jam. Ya, dikurangi 20 menit. Ya, disisakan 20 menit, 10 menitnya untuk membaca. Setiap selesai bangun tidur atau setelah sholat subuh. Saya cek nanti setelah UTS, karena mungkin minggu depan kita UTS, atau sambil menunggu panitia informasinya UTS-nya kapan, karena belum tentu minggu depan, bisa jadi juga mundur 1 minggu. Ya, kita mengikuti. Terlepas dari itu, ya, berarti ini kan saya sudah memberikan beberapa habit ya untuk kelas ini. Yang pertama, habit ngetik WA jangan disingkat, perlahan-lahan diterapkan tentang ilmu kebahasaannya. Setelah itu di-upgrade ke media sosial, dan sekarang saya tambah habit baru membaca 10 menit setiap hari. Ya, 10 menit setiap hari. Itu bisa kalian lakukan jika ingin menjadi matang. Ya. Orang yang matang itu pola pikirnya matang. Dengan membaca pola pikir itu akan matang. Ya. Orang banyak membaca nanti nggak gupuan. Ada apa-apa nggak gupuan. Ada musibah nggak gupuan. Ya. Jadi lebih tenang. Apalagi kalau membaca karya sastra. Ya. Untuk hari ini, ya, sudah di-download ya PPT-nya ya. Jadi di halaman pertama itu sudah saya beri materi judul ya, utilitarianisme, positivisme, dan pragmatisme ya. Ini aliran filsafat yang akan kita singgung hari ini ya. Sebenarnya aliran-aliran ini ya merupakan perkembangan dari aliran-aliran sebelumnya. Maka ketika kalian sudah membuat laporan baca sebelumnya, sudah ya? Masih manual? Masih manual, Pak. Soalnya saya ada kendala di logi. Kendala logi? Iya. Kok bisa? Itu, Pak, disuruh ngunduh aplikasi lagi buat mantau jumlah viewersnya kayak gitu loh, Pak. Nah, saya yang login aplikasi yang kedua yang setelah WordPress itu yang bermasalah. Jadi saya tulis saja gitu di folio. Tapi lain kali saya coba lagi. Kamu pakai aplikasi apa? Jadi ngunduh aplikasi apa? Pakai aplikasi WordPress, Pak. Nah, yang satu itu namanya saya lupa. Yang satunya itu Jetpack, Pak, pembuat situs. Ya udah dulu Jetpack aja. Ya. Karena saya juga pakai Jetpack. Ya. Jetpack itu nanti ya double, bisa untuk situs baca, bisa untuk nulis juga. Ya. Iya, kan login di WordPress terus disuruh nulis. Ya. Mantau tulis bisa. Ya, download aja Jetpack. Sama. Apa nih? Gak apa-apa. Apapun home-nya silakan. Karena blog itu macam-macam ya. Ada Blogger, ada WordPress, ya. Yang sering atau populer itu kan 2 itu. Yang lainnya juga masih banyak. Ya. Boleh. Apapun itu nanti kalau setelah UTS ya, kalau kita setelah UTS ya itu sudah
Sudah kalian punya ya. Iya. Hingga nanti satu kita bisa menghemat kertas. Ya. Saya tahu walaupun ini era teknologi berarti nanti ada risiko ChatGPT yang dipakai. Ya. Tetapi mau tidak mau kita harus berhadapan dengan itu. Ini sudah eranya. Ya. Sama halnya dengan video tadi. Sama halnya dengan video tadi. Ya. Saya ulangi lagi, saya tegaskan kembali sebelum terlalu jauh. Ya. Membaca itu pondasinya. Kalau kalian menggunakan AI tanpa kalian punya pondasi, kalau disasarkan itu nggak tahu. Sama dengan video tadi. Video itu benar apa enggak kalau kalian nggak punya referensinya. Ya. Kalian akan mengikuti saja info itu. Gitu loh. Ya. AI itu konsepnya, apa sih konsepnya AI itu? Ya, AI itu namanya artificial intelligence. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Fungsinya itu apa? Mempermudah. Membantu. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau itu mempermudah dan membantu, jangan itu dijadikan yang utama. Karena hanya mempermudah dan membantu. Yang utama adalah kalian sebagai humannya, sebagai manusianya. Jadi kalau kalian nggak punya pengetahuan, kalian tinggal tanya apa, gitu ya. Kalau kalian nggak punya pengetahuan, percaya 100% di sana. Ya. Tapi kalau kalian punya pengetahuan, kalian akan lihat benar nggak infonya dia. Oh benar. Itu akan memudahkan dan membantu. Kita nggak akan tersesat. Ya. Jadi gitu. Sama halnya dengan video tadi. Jadi gitu ya. Konsep membaca yang pertama. Jadi itu pilihan kalian nanti full mau menggunakan ChatGPT atau tetap manual tapi ngetiknya di situ. Kalian yang membangun fondasi, kalian yang akan memanen itu, bukan saya. Maksudnya ini untuk manfaat kalian. Kalau yang ada manfaatnya dengan saya itu berarti kan terkait dengan tugas mata kuliah. Dan gitu. Saya tanpa aplikasi pun ya membaca ini tulisan manusia apa jadi sudah tahu. Karena saya sudah bertahun-tahun ya hampir 27 tahun menekuni dunia tulis menulis. Jadi mana yang ditulis orang, mana yang ditulis AI, saya bisa tahu tanpa aplikasi. Jadi kayak gitu. Kita kembali lagi ke materi goal kita setelah UTS. Catatan sudah di blog ya. Boleh blogspot, boleh WordPress ya. Hari ini masih manual enggak apa-apa. Oke. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa 3 aliran ini itu ada kaitannya dengan aliran-aliran sebelumnya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Aliran baru itu muncul dari aliran-aliran yang sudah ada. Ya. Kok bisa? Kepala satu dengan kepala yang lainnya itu sama apa enggak isinya? Apa yang di dalam otaknya Vita, apa yang ada di otaknya Baby, apakah sama? Tidak. Jika sama pun itu tidak akan identik. Betul ya? Seperti halnya contoh yang paling gampang. Kembar. Anak kembar, apakah itu sama? Itu jawabannya. Kalau sama pun itu tidak identik. Masih ada perbedaan di antara keduanya itu. Ya. Tapi kebanyakan kan kita kalau melihat anak kembar, orang kembar itu sulit membedakan, ya kan? Karena kita tidak melakukan pencermatan secara detail. Yang bisa tahu adalah orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya itu melihat dia setiap hari. Ya. Jadi dia tahu walaupun bajunya sama, semuanya sama, dia akan tahu ini A, ini B. Kenapa? Karena terus. Jadi kan kayak gitu. Nah, teori itu lahir, ya. Seperti itu juga. Rata-rata biasanya satu kalau tidak muridnya, berarti dia rival pemikirannya. Teori itu lahir dari 2 itu.
sehingga nanti akan melahirkan teori baru. Ya. Nah, utilitarianisme kata kuncinya secara definitif itu adalah utility. Ya, dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Kegunaan atau manfaat. Berarti kalau kata kuncinya di situ berarti aliran yang bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Ya. Jadi konsepnya di situ cara definisi. Kalian harus memahami. Ya. Untuk tokohnya di situ sudah saya tuliskan ini tokoh dan pelopornya. Ya. Dan yang mengembangkan apakah selain dua orang ini itu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill itu tidak ada banyak. Tapi yang saya sebut di sini adalah pelopor dan pengembangnya. Ya. Tokoh-tokoh yang lain banyak. Ya. Kenapa? Karena kita biar tahu epistemologinya, akar pemikiran ilmu ini dari siapa. Ya, dari situ prinsipnya bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang banyak. Ini yang akan membawa kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan yang ada di dunia konsep ini. Ya. Kebijakan pemerintah ya itu juga menggunakan konsep ini. Kalau kita tinjau apakah Indonesia sudah menerapkan itu? Ya. Pak, tapi kan pemerintah itu kebijakannya mesti akan timpang. Ya, karena sebuah kebijakan tidak akan bisa memenuhi semuanya. Tapi mayoritas. Minoritas kan pasti ada. Nah, itu akan merasa diabaikan atau tidak diperhatikan. Ya. Seperti itu. Makanya kalau kita melihat kebijakan yang pertama uji coba teknologi dan kemajuan pokoknya peradaban yang maju itu diterapkannya pasti di mana dulu? Di ibu kota. Setelah ibu kota berarti selanjutnya kota-kota besar setelah Jakarta. Apapun itu. MRT apakah di Mojokerto? Jakarta. Ya. Kayak gitu. Busway di Jakarta. Sekarang Jatim sudah mulai. Ya, dengan bus Trans Jatim. Walaupun jalurnya itu tidak dibuat seperti busway di Jakarta. Ya, uji coba pasti di yang paling maju itu untuk peradaban. Tapi untuk aturan itu maka mayoritas terbesar mana yang dijadikan pijakan? Jawa. Ya, pasti itu. Semua aturan, semua kebijakan aturannya untuk Jawa. Mayoritas. Ya. Kenapa? Karena yang terbanyak. Kalau buat aturan untuk minoritas yang terbanyak akan chaos. Kalau chaos nanti akan terjadi nggak karu-karuan, macam-macam. Ya, itu makanya daerah-daerah tertinggal itu dibantu bukan dari peraturan atau kebijakan, tetapi dari hibah atau program-program kementerian dan kedinasan. Makanya kalau kalian pernah membaca program-program pemerintah itu pasti untuk yang diutamakan akan lolos daerah tertinggal. Ya kan? Di situ karena tidak dipenuhi dari aturan. Konsepnya gitu. Ya. Makanya ketika beberapa tahun yang lalu Jokowi membangun akses jalan di Papua, ya, itu kan tidak membawa kemaslahatan secara mayoritas, tetapi untuk minoritas di Papua. Kenapa? Lah konsepnya apakah sudah tidak utilitarianisme, tidak utility lagi? Ya. Itu justru ketika dipandang dari konsep ini, Jokowi ya membuka akses kepada lahan yang masih segar. Ketika dari konsep ini, ya. Kenapa? Karena sana masih
tidak begitu banyak bangunan, ya, tidak begitu banyak jalan-jalan, orangnya juga masih sedikit, ya. Ketika industri, akses jalan industri itu kan terbangun kalau sudah ada jalannya, ya. Nah, dengan adanya jalan itu, industri akan mengarah ke sana. Nah, sekarang kayak gini, efek dari Surabaya sudah tidak boleh bangun industri, larinya kemana? Ke daerah yang dekat dengan Surabaya. Kebijakan sebelum penuh ya Surabaya, dia minggir ke Gresik sama Sidoarjo. Setelah itu Pasuruan, ya. Baru setelah itu, ya, nyamping semua. Mojokerto akhirnya terkena sekarang industri. Mojokerto ini sudah dikepung industri loh. Dari pojok kulon sama pojok wetan, ya. Jadi kayak gitu industri besar di daerah mana Dawar sana ya, Jetis ya, itu kan juga sudah banyak itu. Kemudian agak ke kota lagi sudah mulai banyak pabrik-pabrik. Ke jalan tengah lagi di Jatirejo sini sudah mulai banyak, ya kan? Yang pojok-pojok. Kemudian arah Gondang juga sudah mulai terbangun. Ya. Pacet, Terawas, ya semua sudah seperti itu. Industri. Nanti kalau Mojokerto sudah penuh, yang nggak boleh di Mojokerto lagi, akan geser lagi. Seperti itu. Ya, akan semakin bergeser. Ya, gitu konsepnya. Ya, ini bisa dilihat dari kacamata filsafat. Jadi kalau kita konsep filsafatnya itu bagus, memaknai kehidupan itu gampang. Jadi tidak terburu-buru. Ya. Kayak lihat dulu Jokowi waktu membangun itu kan rame. Ya, masyarakat rame. Ngapain Papua kok dibangun? Kayak gitu ya. Tetapi dengan adanya infrastruktur, industri itu akan bergeser ke sana. Kalau sini Jawa sudah padat, akan bergeser ke sana. Jadi kayak gitu. Itulah konsepnya. Jadi jalan itu yang utama. Makanya ketika kuliah itu jalannya. Selebihnya kalian mau menjadi apa, yang melewati jalan itu adalah kalian. Mau lewat situ apa enggak? Gitu ya konsepnya ketika kita kuliah seperti itu. Jadi fokusnya untuk gagasan ini kita membangun sekali lagi karena membawa manfaat. Satu berarti moral. Karena kan bangun manfaat ini. Ya kan? Tetapi konsep ini kadang lebih banyak diambil oleh industri. Karena industri itu memberi kemanfaatannya besar. Ya. Dengan tapi ada catatannya. Industri itu pasti ada dampak. Pasti ada limbah. Ini yang banyak sekali diabaikan oleh industri. Ya. Ada dampak dan ada limbah. Nah, industri itu biasanya tidak memikirkan solusi dari dampak ini, ya. Tidak menyelesaikan. Limbah pabrik itu bisa mikirnya produksi saja, kan mikir limbahnya, ya kan. Nah inilah chaosnya industri, ya. Maka dari itu yang diperhatikan oleh konsep ini adalah fungsi sosial, ya. Maka kalau fungsi sosial itu terbangun, ya, berarti konsep unity-nya ini besar. Industri berarti yang fungsi sosial ini tidak bisa sepenuhnya. Walaupun ya keberadaan industri banyak membantu manusia. Nah, yang dikemaskan adalah minor-minornya. Siapa yang rumahnya dekat pabrik? Pabrik apa? Pabrik kayak plastik dulu, baja juga, jamu ada. Ya. Limbahnya bagaimana? Ya maksudnya kedeket itu kan bisa merasakan dong. Oh, ya dari baunya biasanya terus. Apa kayak sampah-sampahnya itu loh Pak? Bisa. Itu tapi kan ke
juga kemarin juga banyak yang demo itu. Oh, sampai ada yang demo ya? Iya, sampai ada yang demo soalnya itu pembangunannya juga itu kan pakai alat berat juga Pak, alat berat juga masuk seperti itu. Keluar masuk kan dekat perumahan juga nggak banyak sini. Oh, kamu rumahmu Japon ini? Ya, Tegal sih Pak, kan dekat sama desa pabrik Salindo itu. Tapi masyarakat setelah demo Dikasih kompensasi. kompensasi berupa Uang. uang. Setelah itu selesai ya. Jadi kan gitu ya. Kenapa? Fungsi sosialnya kan nggak begitu besar industri kayak gitu. Tetapi, nah satu situ, banyak yang kerja situ. Masyarakat banyak yang kerja di situ sehingga efek yang tadi itu dikesampingkan. Iya, efek yang tadi itu dikesampingkan. Limbah itu prosesnya jangka panjang, nggak jangka pendek. Merusaknya jangka panjang. Wis kalau ngomong industri terlalu besar lah ya. Wis kalian saja di rumah menghasilkan limbahnya. Sampah rumah tangga, limbah kan. Kalau di perumahan ada petugasnya, betul ya. Seperti itu, diambil dan dikumpulkan di TPA. Yes. Misalnya, kalau yang rumahnya perumahan bisa merasakan, kalau petugas sampahnya sakit 2 minggu, apa yang dirasakan? Buat sampah di jalan-jalan Pak. Buat sampah di jalan-jalan. Karena apa? Karena nggak tahan baunya gitu kan? Iya. Karena sampah itu kan nanti jangan menunggu 1 minggu, 3 hari kan sudah bau. Gitu. Ya, sampah rumah tangga itu. Sehari aja udah bau. Sehari malah sehari ya. Limbah. Jadi skala kecil rumahan ya, padahal nggak memproduksi apa-apa, memproduksi energi orang-orangnya ini ya. Ya manusia dalam rumah ini itu sudah menghasilkan limbah. 1 hari saja nggak dibuang, ya sudah bau. Pernah buka itu tom plastiknya itu ada belatung-belatung di sana. Ya. Iya kan? Lah, skala rumah tangga saja mikirin nggak bagaimana mengatasi limbah? Enggak. Pasrah tukang sampah itu. Di situ itu satu. Nah, tapi kalau satu kompleks, satu perumahan, berapa sampahnya? Bisa bayangkan nggak? Banyak ya. Bisa satu truk kuning itu ya. Kalau di perumahan kadang kan sewa itu petugas perumahannya, sewa itu nanti ditaruh di situ, ya baru nanti petugas 2 minggu sekali, atau kalau sudah penuh baru diambil, kan gitu ya. Nah, tapi ketika masyarakat kita sadar, ya limbah itu dipikirkan, diselesaikan di rumah tangga, selesai di rumah, ya, maka TPA itu tidak kayak gunung. Nah, TPA itu akhirnya yang kasihan kan orang-orang di sekitar TPA itu ya. Kamu di rumah yang satu kresek itu aja bau, ya kan? Nah, kalau di TPA orang deket, kalau di kota itu kan di situ ya, Cekar Putih itu ya, kan di situ. Nah, bagaimana orang-orang di sekitar TPA itu? Tapi buktinya mereka baik-baik saja, sama dengan pabrik tadi. Ya kan? Mereka di situ nanti akan silakan kerja di sini, ya. Awal mungkin mungkuk-mungkuk ya. Tapi kalau sudah jadi keseharian, sudah enggak. Hidung ini sudah terbiasa. Iya kan? Karena pasti nggak bisa membayangkan ya. Kalau saya sudah bisa membayangkan, karena saya dulu penggerak lingkungan. Jadi kayak gitu. Nah, konsep kesadaran ini ya dalam konsep utility ya, ini memang sangat-sangat kecil diperhatikan, dampak besarnya ya.
Dampak kecilnya yang negatif itu memang tidak begitu banyak diperhatikan. Ya, inilah perkembangan dari positivisme. Ya, nanti akan lahir di sini. Rasionalisme, empirisme kemarin itu akhirnya lahir ini. Ya, merevisi yang kemarin. Yang kemarin kan secara individual rata-rata ya. Konsep itulah ini memberi dampak yang luas, unity. Jadi konsepnya kayak gitu. Nah, tujuannya tentunya apa? Tujuannya agar lebih baik, agar happy, ya, agar sejahtera. Nah, itu kan dibawa oleh industri kan, iya kan? Nah, makanya industri itu unity-nya besar. Termasuk kalian kan banyak sekali toh, handphone kan industri, ya banyak mobil, motor, kacamata, ya baju-baju kalian ini kan semua skala industri. Ya. Sekarang yang dulu Android berapa, nah, akhirnya kan upgrade ke Android yang terbaru, begitu seterusnya. Ada perasaan happy di sana ketika nanti sudah bisa beli HP baru, ya kan? Nah, dari HP itu misalnya nanti kalian melahirkan konten dan konten itu akan membawa pendapatan, akhirnya kalian menjadi sejahtera. Konsep unity itu seperti itu, ya. Atau secara nggak langsung, ya orang kalau HP-nya bagus, kalau misalnya pakai iPhone itu menandakan kalau dia sejahtera, iya kan? Enggak. Secara simbolnya. Iya, Secara simbolnya. Secara simbolnya. Yang dikejar itu kan generasi Z itu kan simbolnya. Kalau dulu iPhone itu hadir untuk smart. Kalau sekarang itu kan enggak, untuk simbolnya. Kalau dulu untuk smart. Itu. Ya, karena apa? Karena dia bisa melebihi HP yang lain. Ya. Kualitas kamera jernih. Iya. Kalau punya iPhone maka nanti harus pakai Mac. Nah, itu akan terintegrasi. Itu dibangun di situ konsepnya. Jadi satu user bisa cepat sekali. Kayak gitu. Ya. Jadi kayak gitu karena itu habit sistem. Orang yang punya sistem itu otomatis, atau orang yang menggunakan sistem otomatis biayanya besar, betul nggak? Ya apapun lah, kita jangan ngomong iPhone, yang bawa ke sistem. Kalau kalian ingin membuat sistem apa misalnya, sistem apa, kalau di sekolah itu sistem itu apa? Apa yang ada di sekolah? Sistem pembelajaran, selain itu pembelajaran. Ya proses belajar mengajar itu kan sistem. Itu sistem. Iya. Apa itu mahal? Mahal. Ada gedung di sana. Berapa gedung? Meja kursi berapa harganya? Papan tulis dan lain sebagainya. Kalau ada listrik berarti biaya berapa? Pasang listriknya saja, karena nggak mungkin 900 watt. Untuk sekolah nggak ngarang mungkin 900 watt. Pasangnya berapa, bulanannya berapa. Ya. Jadi kayak gitu. Terus nanti belum lagi ya menggaji karyawan dan guru. Kalau bukan sekolah negeri ya. Ya itu berapa? Di sistem itu mahal. Makanya sekolah semakin baik, maka bayarnya semakin itu alasannya. Jadi pendidikan yang bagus ya pasti mahal. Pasti mahal. Logikanya begitu. Ya. Maka sistem ya itu kalau diciptakan itu kan mahal. Ya. Mau listrik gratis
Semua orang mau, tapi ketika melihat untuk membangun sistemnya habis 15 juta, 20 juta mereka sudah nggak jadi. Terus pakai PLN aja lah. Ya. Beli solar panel misalnya energi matahari, berapa solar panel? Untuk instalasinya nanti berapa? Tapi ke belakangnya sudah nggak bayar sama sekali. Tapi untuk mengawali, untuk membangun sistem itu kan mahal. Iya. Jadi kayak gitu. Saya sekarang juga belajar membangun sistem. Sistem apa? Swasembada pangan keluarga. Sistem itu. Maksudnya apa? Swasembada pangan keluarga. Ya. Nanti makan itu sudah nggak kemana-mana, nggak beli lagi, kecuali yang hal-hal yang tidak bisa diproduksi. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ sistem terintegrasi kayak gitu. Nah, sistem itu mahal. Makanya kemarin kalau di kelas ini kayak rasa kemarin saya akan cerita udik ternyata saya sudah hampir 5 juta. Ternyata dalam seminggu saja ini sudah naik menjadi 6,5. Nah, karena membangun sistem pasti nanti ini belum lengkap, nanti perlu bangun ini, buat ini. Nah, baru setelah itu ya, kalau sistem sudah terbangun, goalnya ya tadi swasembada pangan. Goal tercapai yang pertama, maka goal yang selanjutnya menyelesaikan masalah tetangga. Biasanya itu kan kayak berjalannya itu hanya kalau apa ya, berjalannya itu enggak seterusnya gitu Pak. Kadang kalau ibarat itu masalahnya kadang kan di situ Pak. Kalau kita yang biar swasembada pangan kita menyediakan, terus untuk yang lainnya kayak bahasanya menjaga nipu loh Pak. Ketergantungan nanti sama kita, akhirnya kita kan maunya untuk diri kita, tapi kok banyak yang bukan itu. Apa kita membuka peluang untuk menjual? Ya. Tipe masyarakat kita memang begitu. Nah, itu kan ada tipe manusia yang maunya kita kamu itu suka karena kita bertetangga, kan biasanya seperti itu. Iya. Ya, memang seperti itu. Tetapi kan sekali, 2 kali, 3 kali, mentok 10 kali dia akan sultan. Ya kalau itu kan, kalau enggak Pak. Ya. Ya, kalau enggak ya berarti mulai membangun sistem marketing. Nah, di situ. Marketing. Nah, karena kalau sudah sering yang minta, loh itu berarti kan tanda-tanda kamu harus menjual. Iya, betul Pak. Karena ini kan kalau sistem ekonomi berarti kan ada permintaan. Ya. Akhirnya produksi. Dari situ konsep perdagangan awalnya kan gitu, karena permintaan banyak. Makanya itu akan mempengaruhi harga. Permintaan banyak, ya, maka akan murah harganya. Ya. Nah, sebaliknya kalau permintaan sedikit, harga itu akan menjadi mahal. Silang saling. Jadi kan kayak gitu. Nah, kemudian untuk Unity ini menolak yang namanya ya mistis. Jadi nggak percaya mistis. Percayanya rasio, basicnya perkembangan dari rasionalisme. Iya. Bisa dipikirkan, bisa dibuktikan ini Unity. Tapi kalau mistis itu bertolak belakang dari gagasan ini. Ya, jadi tidak ada. Makanya konsep ini untuk berusaha untuk membangun peradaban yang lebih baik. Ya, tetapi pasti akan ada chaosnya tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, yang namanya ingin bangun swasembada pangan. Nah, itu salah satu chaosnya tadi. Tetangga yang selalu minta apa dan lain sebagainya. Kadang ketika mulai menjual, ya tetangga nggak percaya, nggak mau beli. Lah itu adalah chaosnya. Tapi kalau nanti sudah terlewat itu semua, ya itu memang fase mengajari kita untuk tahu
Setelah fase ini kan, fase yang paling bawah itu pasti sulit. Kayak kalian gini loh, tak minta membaca, jawabannya apa? Apa kalau saja enggak? Sulit. Baca itu sulit, ya kan? Karena nggak punya habit kan. Sama, semua tahap pertama itu pasti sulit, ya kan? Kalau kalian membangun sistem kayak gitu, misalnya ingin mandiri pangan, kemudian menjual hasil tanamannya, itu pasti sulit tahap pertama, pasti. Tapi nah itu sudah terlampaui, lah akan mudah. Nanti akan sulit lagi ketika mau berkembang. Nek kecil, nah atas permasalahan pertama sudah, lah ketika nanti mau menjadi besar, itu akan ada tangga itu lagi. Nek bisa, maka menjadi sangat besar. Pasti ada tangga itu, apapun itu, sama dengan membaca tadi. Apakah kalian langsung saya bisa membaca, langsung punya habit membaca? Enggak. Saya perlu mendoktrin itu berkali-kali, mungkin sampai bahkan 90 kali baru kalian mau membaca. Iya kan? Dikembalikan lagi kepada dirinya. Ya, karena sistem itu belum terbangun di dalam diri kalian. Kalau dibawa ke masyarakat, kalau contohnya swasembada pangan tadi, ya, masyarakat itu belum masuk ke sistem kalian. Nah, tapi kalau nanti sudah terintegrasi, sudah menjadi permanen market, ya, akhirnya kalian bisa membuatkan grup WA. Ayo, siapa yang butuh sayur hari ini? Di list, nanti kirim ke sana, kayak orang-orang pedagang online itu loh. Iya. Ayo, siapa yang mau nitip, ini arahnya ke sana, kayak melihat pedagang-pedagang online ini kan gitu. Nah, itu sistem kan sudah terbangun. Tapi apakah dulu ketika dia memulai, apakah begitu? Enggak. Banyak sing maido, dodolan opo ae iki. Pasti gitu, karena sistem belum terbentuk. Iya. Jadi harus ada step yang sulit itu harus dilalui dulu. Iya. Jadi kan kayak gitu. Makanya satu, evaluasi dari konsep ini, satu seperti yang saya sebutkan tadi, dampak keputusan sosialnya. Slide nomor 5. Ya, dampak keputusan sosialnya. Ini yang pertama. Ya. Makanya kalau berdasarkan ini, maka fokusnya kesejahteraan publik yang maksimal. Nah, kalau dibawa ke contoh swasembada pangan tadi, goalnya apa? Satu, perumahan menjadi warga yang sehat. Caranya gimana? Caranya, ya berarti yang dimakan kan harus sehat. Walaupun kalian berkebun tapi menggunakan pupuk kimia, ya sama saja. Goalnya nggak bisa sehat. Dulu, ya dulu, mungkin zaman mbah-mbah kalian, apakah ada penyakit yang aneh-aneh? Ya, nggak ada kan penyakit aneh-aneh. Tapi sekarang banyak bermunculan penyakit-penyakit yang dulu itu loh nggak ada. Kalau petani ya Pak, pakai pupuk yang organik. Kan sekarang kan pupuk kan ini ya Pak. Ya, Kayak petani, gimana maksudnya? gini loh, kan petani sekarang itu kan pupuknya kayak itu organik apa? Itu sih Pak, bukan lagi kimia ya sih Pak. Ya, makanya ketika makanya kalian tadi goalnya kan misalnya perumahan itu menjadi sehat. Cara menjadi sehat berarti makanannya harus sehat. Lah kalau makanannya sehat berarti harus ditanam secara organik. Kan gitu tuh runutannya. Lah, industri. Pupuk kimia itu kan industri. Ya. Ini sudah masuk ke pertanian juga, industri. Ya. Masifnya industri maka akan menimbulkan salah satu dampak itu tadi, kesehatan. Tapi kan diabaikan oleh masyarakat karena kecil, sepele, ya kan. Artinya tadi apa? Zaman mbah-mbah kalian nggak ada penyakit aneh, sekarang sudah mulai banyak. Ya. Dulu zaman mbah-mbah kita stroke itu nggak ada. Ya. Sekarang kenapa kok banyak stroke? Hah?
Hipertensi, awalnya kan hipertensi. Hipertensi kan penyakit yang tidak bergengsi. Maksudnya tidak bergengsi, orang tetangga itu akan menjenguk, itu kan dianggap kalau penyakitnya bergengsi. Ya, habis opname, habis apa gitu kan. Kalau hipertensi itu kan tetangganya nggak jenguk, dianggap nggak keren. Tetapi hipertensi kalau pembuluh darah itu sudah pecah, stroke. Nah, sekarang kan tinggal kita lihat saja. Kalian juga sudah tahu yang namanya ChatGPT, apa yang membuat hipertensi itu tinggi. Ya, kan banyak kan? Gitu. Ya, di situ. Ya, dulu kan nggak ada dulu. Sejak ada industri, ya, bumbu diawetkan. Iya kan? Sekarang lada saja sudah menjadi bubuk, dibuat pabrik. Praktis Pak, tapi itu. Iya, karena membawa ini tadi loh, konsep ini tadi loh. Kan dampak sosialnya baik kan? Cepat, cocok ambek ibu-ibu yang harus berangkat pagi pulang sore. Gitu kan? Iya kan? Masaknya cepet, gak leren ngulek ribet-ribet, gak leren ngoncei dan lain sebagainya. Ya, buat nasi goreng aja ditabur gini sudah jadi sekarang, gitu kan? Ya, dampak sosial itu yang dirasakan, tetapi dampak yang kecil ini, keputusan sosial ini yang harus diambil. Apakah bisa? Ya nanti ini yang namanya perang ke depan itu harus dibangun. Ya, nah, ini konsep itu. Kritiknya ini perlu metode evaluasi. Ya, konsep ini perlu metode evaluasi. Nah, sekarang kalau di masyarakat, apakah misalnya di industri ada metode evaluasi? Pasti ada. Kayak tadi itu masyarakat demo, itu metode evaluasi. Ya kan? Banyak. Nanti akan ada yang mengevaluasi. Tetapi yang mengevaluasi itu besar apa kecil itu yang menjadi goal keberhasilannya. Kalau yang mengevaluasi kayak gitu misalnya tentang warga sekitar gitu ya, itu kan kecil, gak ada dampaknya. Kasih uang aja lah selesai. Iya kan? Jadi yang mengevaluasi itu besar apa kecil? Kalau yang mengevaluasi besar, ya bisa selesai masalah itu. Itu kan kayak gitu. Nah, kembali lagi kalau sistem organik tadi, kalau sistem semua organik itu adalah obat semua. Kalau jamu, ya istilahnya jamu itu ada di makanan kalian, apakah kalian akan mudah sakit? Jadi jamu itu biasanya kan dikonsumsi masyarakat itu kan ketika sudah sakit. Ya kan? Sekarang dibalik, misalnya makanan keseharian kalian ngandung jamu, kan gampang sakit nggak? Ya, kuncinya di sini berarti kembali ke organik. Organik itu apa sih? Alami. Ya, sesuatu yang alami itu akan bertahan lebih lama. Akan lama. Karena kan gini, di masyarakat, ya, di masyarakat kita kan ada istilahnya apa? Sesuatu yang dapatnya cepat maka habisnya atau hilangnya juga cepat. Ya. Ada juga nanti kalau yang mengumpulkannya sedikit demi sedikit itu bakal menjadi bertahan atau awet. Betul nggak itu? Itu di perspektif di masyarakat kita itu kan gitu ya. Betul ya. Contoh apa? Dapatnya cepat, hilangnya cepat. Ya uang haram Pak. Ngomong soal uang haram, correct? Menyangkut keberkahan nih. Nah, ya itu biasanya. Ya masalah. Yang lain ya itu yang itu ya yang buruk, yang baik. Warisan. Ya, warisan. Kan cepet enggak ya warisan? Karena cepet kan. Sesuatu yang cepet itu kan gak soro. Nah gak soro kan tak noi gelis. Gak merasa punya effort di sana. Ya. Makanya buatan emang. Iya kan. Seberapa banyak duitmu nah itu hasil warisan gak akan bertahan lama. Tapi nek kalian kumpulkan sedikit demi sedikit, ya
Kan katanya nukokno duit sing mbok keringet kalian itu loh. Mikir 2 kali. Ya, bendino nabung 1000 mar dipentong oleh duit 500.000. Iya, tapi ini nabung loh ya ben 1000. Iya. Katanya mau membelanja mau mikir ini mau tak belikan apa ya? Tapi kalau habis hari raya dapat angpau dapat 1.500, ya gak patek mikir, ya langsung beli apa habis, gak nunggu 1 bulan, ya bener nggak itu realita nggak? Iya. Ya. Terus langsung gas banget. Dan kan kalau hari raya itu kan dapat angpau banyak toh, lah. Nah, usia kalian masih banyak nggak angpaunya hari raya itu? Masih atau sudah menurun? Sudah menurun ya. Iya. Situ. Ya. Makanya dapatnya cepet, bilangnya cepet. Jadi tidak kembalikan lagi ketika kalian 10 menit setiap hari mau membaca itu kan pelan ya. Itu nanti nggak gampang hilang. Cuman orang-orang mesti senengnya sing instan, sing cepet-cepet. Punya chaos, makan ya make instan. Ya, semua yang serba instan-instan akhirnya apa? Penyakitan. Ya kan? Jadi kembalilah pada konsep itu saja. Nek cepet itu pasti nanti akan bermasalah. Ya. Apapun itu ketika kalian di dalam kehidupan, nek cepet itu berarti nanti pasti ada masalah di belakang. Ya, coba dipikirkan, direnungkan di setiap aktivitasnya. Oh, kau kok oleh cepet ya, kok mujur sekali ini ya. Berarti nanti ada sesuatu. Diperhatikan lah, dipikirkan di setiap kesehariannya. Itu fungsi kita belajar filsafat. Untuk memikirkan, nggak usah masyarakat banyak dulu untuk belajar. Ya, dari diri kalian sendiri. Bukan kayak gitu. Makanya tadi ketika saya minta untuk membaca, itu sejak awal loh ya. Saya minta untuk belajar baca itu ya. Sekarang sudah baca apa belum habitnya? Sudah 1. Kalau ada tugas. Kan aku ini juga membaca. Nah, kan belum semuanya bisa. Ya. Tapi kalau kalian sejak saya ngomong itu menerapkan 10 menit membaca, sekarang itu sudah punya habit baru ya, membaca. Jadi itu pedomannya di situ. Jadi manfaat dan batasan pendekatan Unity ini ya di slide nomor 6 itu bisa ditengok ya. Kelebihan pendekatan ini yang pertama kerangkanya kerja yang jelas sehingga evaluasi hasil dari penelitian yang diambil memudahkan dari analisis biaya dan juga manfaat. Contohnya kayak gimana ya? Kembali lagi kita tadi sudah membuat contoh industri. Industri itu cepat ngevaluasinya. Ada masalah itu cepat tahu. Kenapa? Karena dia sudah punya sistem. Siapa yang memegang sistem itu? Manajer. Ya, manajer itu punya apapun yang ada di dalam perusahaan itu. Nanti turun lagi itu kan ada bagian-bagian di bawahnya. Misalnya yang bagian produksi barang berarti nanti ada yang bagian nyatet, apa itu istilahnya ya? Yang ada nyatet barang, mentah barang, produksi, semuanya ada yang bagian-bagian kepala bagian itu. Nanti laporannya ke manajer punya data. Jadi kayak gitu. Tetapi untuk membangun itu, manajer saja gajinya kalau memang itu standar aturan kerja minimal 40 juta per bulan. Manajer. Ya, belum HRD-nya, nanti belum kepala bagiannya, itu berapa? Semakin turun. Ya, kalau misalnya benar-benar bagus perusahaannya bisa jadi 800 sampai 200 juta per bulan manajernya. Ya. Turun. Sistemnya untuk itu membayar per bulan loh, bayar 1 orang. Nanti kalau ada di bawahnya manajer itu ada 10, katakanlah turun sedikit demi sedikit ya 60 juta, kemudian 50 juta, 30 juta, berarti hanya untuk sistem saja di perusahaan itu mungkin 1 M untuk gaji-gaji itu, untuk sistem ya. Sehingga ketika ada error itu langsung tahu di mana ini. Oh ini gampang cukupnya
Ini karena konsep unity tadi. Kemudian yang kedua, perbandingan dengan teori etika yang lain. Melihat bagaimana perbedaan dengan deontologi dan etika kebajikan dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Nah, di sini berarti bagaimana? Ya, bagaimana konsep unity ini untuk melihat ulang ya sebuah tatanan. Kayak misalnya betulan kita sudah melewati ya kemarin 2020 sampai 2021 ya, Covid ya. Nah, maka semua industri melakukan deorientasi. Ada yang dipecat karyawannya, pengurangan, yang dirumahkan kerja tapi dari rumah. Ya kan gitu kan apa? Karena pembatasan sosial semua. Nah, karena apa? Karena sudah ada sistem, sudah ada data mana yang harus ngantor. Berarti yang nggak bisa mati. Misalnya megang mesin kan nggak bisa mati. Ini harus hidup terus. Ya. Kemudian ya orang ini bagian ini kerja tiap hari. Nah, misalnya kayak manajer bisa kerja dari rumah. yang lain akhirnya dikurangi. Penjualan karena nggak bisa jualan secara langsung akhirnya menurun juga produksinya. Kalau produksi menurun berarti nggak bisa bayar karyawan, baik karyawan di BHK atau dirumahkan dengan gaji separuh. Ya. Jadi gampang karena pertama tadi sudah ada dasar analisisnya. Ketika di reevaluasi itu cepat. Itu konsep unity. Ya, jadi kalau kalian ingin besar maka cara berpikirnya adalah unity. Ya. Menggunakan konsep aliran filsafat ini, utilitarianisme. Jadi kayak gitu, yang dijadikan konsep. Apapun itu kalau mulai dari nol, ya bisa menggunakan konsep ini. Benar mulainya dari nol, dari modal kecil, tapi kalau konsepnya pemikirannya harus besar. Kayak gitu. Ya termasuk saya menerapkan ini untuk di swasembada pangan keluarga itu. Seolah-olah ketika melihat sekarang itu ngapain sih kamu nanam sayur? Karena apa? Konsep saya terbuka unity berarti beberapa tahun 3 tahun ke depan saya punya pabrik pakan. Beberapa tahun ke depan saya punya marketing organik. Konsepnya gitu, padahal mulainya dari nol, awalnya nol. Nah, lambat laun bertambah karena modalnya mengalir. Tapi konsep berpikir harus luas. Itu konsep unity. Mulainya kecil atau bahkan nol. Ya. Nah, itu dari dulu saya terapkan begini ketika saya menerjuni bidang baru, nggak sulit. Ya. Jadi konsep saya dulu berkesenian itu mulai dari nol. Maksudnya bagaimana? Nggak ada biaya. Memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan atau pentas. Jadi 0 rupiah. Apakah bisa? Bisa. Apakah gampang? Sulit. Di situ tantangannya. Karena tidak ada biaya, berarti harus ada energi dan ada waktu. Energi dan waktu ini sama dengan sulit. Kalau ada biaya sama dengan gampang. Kan gitu aja ukurannya hidup. Kalian mau mengambil yang mana? Full biaya apa full waktu dan energi? Pilihannya di situ. Apapun itu gerakannya. Coba dipikirkan. Itu pasti benar begitu konsepnya. Ya. Tapi banyak kadang yang keliru, mau mulai usaha uangnya banyak ya, punya 1M. 1M itu nggak ada apa-apanya loh kalau ngomong bisnis. Iya, nggak ada apa-apanya itu. Kalau ngomong bisnis. Ya. Bisnis kalau modalnya 1M, modal awal berarti yang dikeluarkan berapa? Nggak boleh lebih dari 10 juta. Nggak boleh lebih dari 10 juta kalau mau survei. Ya. Jadi kayak gitu. Baru nanti kalau ada chaos, ngisi modal lagi. Karena modalnya kan 1M.
masih aman. Ada masalah apa nanti ditambah lagi. Tapi harus seperti di konsep Unity yang pertama, harus ada analisis. Jadi kalau bisa menganalisis berarti harus bangun sistem dulu. Sistem kalau besar itu mahal, tapi kalau kecil ya pasti akan mengecil. Miniatur sekolah itu di LBB, nggak sebesar itu. Ya, diturunkan lagi. Kalau saya ingin buat sekolah, tapi mahal, buat LBB. Ternyata buat LBB masih mahal, diturunkan lagi. Ya, maka buat kelompok belajar. Ini yang banyak diterapkan oleh guru-guru di rumahnya masing-masing, buka les-lesan. Ya, gitu. Ada konsep lagi les privat. Nah, tapi ini proses belajar ini kan terus. Tetapi ini akan bisa berkembang kalau dia punya konsep Unity. Nek enggak, ya wis cukup berhenti di les-lesan, cukup berhenti di les privat. Enggak akan menjadi sekolah, enggak akan menjadi perguruan tinggi karena enggak punya konsep gitu. Jadi ketika kecil, pengennya kan sudah besar. Itu diturunkan mulai dari nol. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Gitu. Apa? Kalau nggak punya modal berarti kan punya modal waktu dan energi. Ya itu yang dipakai. Itu kayak gitu. Misalnya Zen ingin menjadi olahragawan. Ya. Nah, konsep biaya itu kan dihapus karena kamu harus kuliah jurusan bahasa Indonesia. Biaya orang tuamu dimasukkan ke bahasa Indonesia. Untuk olahraga kan nggak ada, nol kan. Berarti kamu butuh waktu dan energi setelah kuliah. Ya, nanti ikut UKM. Olahraga apa yang disukai. Ya, setelah lulus UKM, selesai di kampus, apakah ada kegiatan lain lagi di luar? Nyari yang nggak ada biaya dulu, pasti ada. Sulit Pak, ya memang sulit. Kamu harus mencari dan bergerak agar ketemu. Karena cari yang nggak ada biaya kan, yang gratis. Tapi kalau yang berbayar kamu klik saja muncul di media sosial. Olahraga yang berbayar, ya misalnya ikut kelompok futsal, ya, atau kelompok klub sepak bola. Semua klub-klub itu kan bayar, iya kan? Kalau kalian klik di internet itu gampang, ya. Tapi kalau cari yang gratisan butuh waktu dan energi. Ini konsepnya gitu. Pilih biaya apa waktu dan energi. Kalau sekarang nggak punya biaya berarti ya pilih waktu dan energi. Gitu aja. Ya, itu konsepnya. Kemudian yang terakhir penerapan dalam bidang apapun itu. Kalau Unity, ini kan tadi sudah saya beri contoh di pendidikan, di industri, kemudian di pertanian. Sudah saya singgung 3. Ya, maka konsep ini analisis ekonomi untuk evaluasi kebijakan berdampak luas terhadap masyarakat. Berarti dampak luas terhadap masyarakat ini yang dilihat. Ya. Goalnya di situ. Ya misalnya Zen, saya beri contoh Zen ini berarti kita tambah contoh 4 ya, olahraga tambah 1 olahraga. Nah Zen kalau olahraganya ini bisa memberi dampak 1 untuk tubuhnya sehat, berarti 2 berarti nanti harus ada berkembang. Kalau dampak itu berkembang berarti kamu terlihat prospek ke depan untuk survive. Tapi kalau kamu hanya nikmati untuk dirimu sendiri, lah itu berarti prospek untuk survive di sana nggak semakin terlihat. Berarti harus segera pindah haluan sebelum waktunya habis di sana. Tapi kalau kamu ternyata dalam tempo 1 tahun itu selain badanmu sehat, tetapi kamu punya dampak yang lain. Oh teman saya jadi ikut olahraga juga, itu dampak. Temennya ikut sehat, walaupun belum dapat uang, ya, tapi temennya sehat. Temenmu sehat ini adalah uang, tapi belum dipanen, masih ditanam. Kok bisa? Berarti temenmu itu percaya bahwa olahraga itu membuat sehat. Sehat itu mahal. Itu kamu sudah bisa mengajak teman, berarti sudah bisa membangun market 1. Ya. Besok temennya nambah lagi, ternyata tahun depan itu sudah 10 orang yang ikut aktivitas olahraga. Ya. Karena kamu ya
sudah 3 tahun memulai lebih awal, berarti kamu kan punya skill. Ayo aku yang buat klub, kalian ikut saya. Ayo saya yang buat pelatihan, kalian ikut saya, bayar saya. Di sana mahal, ke saya lebih murah 50%. Teman-teman 10 tadi itu kan sudah percaya sama kamu. Ketika kamu menawari ini dan yang ngajak dulu itu kamu, dia pasti percaya apa enggak? Nah di situ berlahan karena tanpa modal. Nek mau modal, ya cepat. Kamu suka apa misalnya? Futsal. Ya tinggal buat lapangan futsal. Ya. Setelah itu kamu tinggal buat program-program pelatihan futsal, klub futsal, lomba futsal, semua jadi duit. Tapi butuh duit, ya kan? Bisa langsung menghasilkan duit. Kayak gitu. Pilihannya itu kalian mau memilih waktu, energi, atau biaya. Itu semua dalam kehidupan. Ini untuk konsep unity, ya. Aliran unitarianisme. Konsepnya kayak gitu. Ketika dibawa ke kehidupan kayak gitu. Bisa ya dicermati ya. Sudah 4 contoh bidang loh ya tadi. Pertanian, pendidikan, olahraga, ya. Apa satunya tadi? Ya sudah saya beri contoh 4, ya. Sekarang kita masuk ke konsep karena sudah terdengar suara-suara ya. Positivisme. Kita masuk ke positivisme. Positivisme itu apa sih? Pengalaman. Berarti kan ini lanjutan dari yang pertama rasionalisme, empirisme, sekarang masuk ke positivisme. Ya. Apa yang membedakan di aliran sebelumnya dengan ini? Apa? Masih ingat nggak? Apa perkembangannya lah? Kalau membedakan perkembangan yang paling beda dengan aliran-aliran sebelumnya dengan rasionalisme dan empirisme. Apa yang baru di positivisme? Kalau positivisme ini kan harus ada pengalaman dan langsung terjun. Apakah sebelum-sebelumnya nggak ada penelitiannya? Ada. Bedanya di sini. Yang terakhir di slide nomor 9 yang terakhir, ilmu harus bersandar pada fakta, observasi dan logika. Di situ konsep ini, ya. Kalau dulu, ya, itu berdasarkan logika saja tanpa perlu diverifikasi kebenarannya. Tapi kalau di positivisme itu harus terukur. Terukur itu berarti harus bisa diverifikasi. Kayak gitu. Iya, kebenarannya itu harus bisa dibuktikan. Itu saat ini positivisme itu ada di beberapa lembaga sekarang sudah diterapkan, di perbankan contohnya. Apakah anak belum punya KTP boleh buka bank? Gak boleh. Itu kan untuk anak di bawah umur itu. Nah, berarti sudah ada perkembangan. Sudah benar itu sudah boleh pakai KTA sekarang? Karena beberapa waktu yang lalu itu kan masih KTP orang tuanya. Sekarang sudah boleh. Iya, pakai KTA. KTA. Setiap anak sekarang saya langsung dapat KTA. Berarti KTP dengan KTA itu kan tidak jauh berbeda ya. Iya. P itu untuk penduduk, ya. Kalau KTA itu berarti kartu tanda anggota. Ya. Anggota itu berarti yang mengeluarkan sebuah lembaga, berarti ini perkembangannya kan ke sini berarti. Ya. KTA itu kan berarti harus punya lembaga, kan gitu ya. Ya. Benar kan? Misalnya sekolah punya KTA, ya kartu pelajar. Ya. Berarti dia harus ada di lembaga itu. Syaratnya berarti harus sekolah. Sehingga sekolah kan nggak punya KTA, ya kan? Iya. Nah,
dari Dispenduk Capil akhirnya sekarang diturunkan boleh perbankan boleh menerima, yang penting dikeluarkan oleh lembaga kan gitu ya, setelah diterjemahkan KTA atau KTP atau kartu pelajar, ya kan. Sekarang berarti perbankan sudah menyasar lembaga marketingnya, ya. Jadi kartu anggota itu sudah boleh jadi daftar, misalnya kartu pelajar sudah boleh sekarang ya. Ya jadi seperti itu. Tapi itu kan jadi ukur, ya kan? Itu kan bisa diukur, ini sekolahnya di mana, itu kan bisa diukur, dicek, ya kan, bener ini lah. Terus kalau sekolah di sini ini, ya bagaimana, ormahnya di mana, semua orang sekolah kan punya datanya. Perbankan validasinya ke lembaga, kalau itu lembaganya sekolah ya sekolah, ya. Kalau pondok pesantren ya pondok pesantrennya kan gitu, ya. Tetap berbasis verifikasi, ya. Itu tidak semerta-merta dianggap benar KTA itu, masih perlu diverifikasi, ya kan. Nah kalau pemerintah kita kan sudah terintegrasi dengan memasukkan KTP, KTP itu nanti bisa terintegrasi dengan apapun, pajak, ya, kemudian kesehatan, ya, sudah mulai bisa terintegrasi, ya. Makanya sekarang yang banyak ditanyakan adalah nomor kartu identitas itu. Ada yang hafal nomor KTP-nya? Hafal? Kalau hafal berarti sering melakukan verifikasi. Ya, kan gampang. Walaupun begitu, oh, mana bisa Pak menghafal KTP itu banyak? Karena kata kuncinya kan gampang, ya. Nomor kakak awal, kemudian kalian anggota keluarga di kakak itu nomor berapa, tanggal lahir, ya, sampai nanti di paling belakang, ya. Nomor yang depan itu nomor wilayah. Ada ini pembagiannya jelas. Ya, yang terakhir kalian nomor berapa? Itu di kakak itu. Gitu aja menghitungnya. Nah, itu perbedaannya positivisme dengan yang lain-lainnya. Kemudian untuk analisis SWOT-nya, ya, positivisme bisa dilihat di slide 11. Ya, itu SWOT-nya. Seperti yang saya singgung tadi tentang KTP itu S-nya, ya. Kemudian relevansi itu kebaikan berdasarkan hasil yang dapat diukur, ya. Jadi bisa terukur, ya, kayak gitu. Kemudian metode ilmiah, ya, ini hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diulang-ulang hasilnya. Jadi kayak gitu. Kemudian yang T-nya keterkaitan dengan pragmatisme yang nanti akan kita pelajari juga, ya, relevan dalam konteks penelitian kontemporer. Ide-ide penerapannya itu positif, ya. Anak kecil bisa nabung positif nggak? Positif. Itu. Tapi perbankan ini industri atau bukan? Industri. Berarti ada dampak negatif yang tidak disampaikan kan? Apa? Bunga bank yang terus berjalan, biaya administrasi yang terus berjalan, ya, bukan kayak gitu. Itu nggak diberitahukan. Sebenarnya diberitahukan di lembar itu yang banyak itu loh. Kalian buka rekening, tapi kalian baca nggak? Nah, akhirnya kan nggak tahu bahwa per bulan potongan administratifnya berapa. Kalau transaksi di ATM sesama rekening berapa. Nanti kalau beda rekening berapa, nanti kalau pakai mobile banking berapa, itu sebenarnya ada semua di situ. Tapi kan males tanda tangannya aja kan. Ya, makanya, ya, kalau nabung di bank uangnya kecil, nanti habis di administrasi. Bukan tambah untung, ya, tapi tambah buntung. Ya, kalau uangnya kecil. Ya. Deposito itu kalau orang sudah mulai melek finansial, ya. Kadang deposito juga gak berani loh orang, ya. Nah kalau sudah melek deposito, ya berarti dia melek finansial. Oh ternyata perkembangan uang ditaruh deposito, returnnya tidak akan lebih dari 5%.
Kalau di atas 5% berarti kita harus menengok yang namanya reksadana. Ya. Kalau setelah tahu reksadana, ternyata reksadana itu juga lama. Nah, akhirnya masuk obligasi. Nah, obligasi ternyata juga stagnan ya, nggak begitu cepat juga. Akhirnya masuk ke saham. Saham ini kok naik turun ya? Coba deh kripto. Pak kok paham gitu ya? Karena saya mempelajari finansial juga. Ikut juga Pak. Punya investasi juga. Jadi kan kayak gitu. Kenapa? Kalau investasi itu yang membuat kalian nanti kaya, bukan tabu. Yang sudah memberi contoh yang dekat dengan dunia kita, penulis siapa? Raditya Dika. Kenapa sekarang dia bisa kaya gitu? Ya karena dia honor pertama bukunya itu ya diberikan orang tua. Dia masih lajang. Kambing Jantan pertama terbit itu dia masih seusia kalian. Ya. Dimulai dari mana? Dari blog, nulis blog. Ya. Apakah langsung diterima oleh penerbit? Enggak, ceritanya enggak, ditolak berkali-kali. Nulisnya serius Raditya Dika awalnya. Nulis serius nggak berhasil, akhirnya dia jengkel, nulislah Kambing Jantan itu di serial blognya. Tulisan main-main yang tidak dimaksudkan untuk jadi buku. Ternyata kok masyarakat DKI yang main-main mau. Ya udah dia lanjutkan dia konsepnya sampai sekarang itu. Ya. Tetapi dia itu bukan tipe kalau orang yang nggak main-main. Coba lihat hidupnya. Semua terintegrasi. Tapi karena dia sudah ketemu pola, yang main-main ini yang jadi duit, semuanya nggak pernah serius garapannya dia karyanya. Yang terbaru musik nggak pernah serius dia. Tapi kan digarap dengan serius. Dia buka penerbitan, kemudian dia buka PH. Hidupnya sistemnya serius. Kerjanya di rumah, nggak mau kejual kemana-mana, deket dengan anaknya. Tapi karena awal dulu dia itu tahu yang serius, ternyata masyarakat gak mau, maka yang dijual ke orang itu yang selengean, yang gak serius-serius amat. Karena itu yang laku. Apakah dia kaya dari menulis? Enggak sebenarnya. Investasinya dia itu. Nah dia itu kan di umur 34 kalau saya tidak salah ingat ya. Dia sudah bisa pensiun. Tapi dia kan masih kerja sampai sekarang. Masih berproses berkarya terus. Ya karena apa? Karena bagi dia enjoy di video. Itu kan pilihannya dia, passionnya dia. Orang kalau kerjanya di passionnya, dia nggak merasa lelah. Ya lelah pasti ya, tapi hatinya itu nggak merasa lelah. Jadi kayak gitu. Jadi masuklah ke pekerjaan atau bidang bisnis yang kalian sukai, biar kalian nggak lelah. Itu ya. Itu untuk positivisme. Ya, ketika diterapkan untuk analisis sosial kontemporer, ya, ini kita bisa membuka perilaku masyarakat yang kompleks. Positivisme ini mengungkapkan pola itu bisa. Ya, kalau kebijakan publik itu kita bisa melihat berapa data empiris dari kebijakan itu yang digunakan. Ya, cuman kayak gitu. Nah, ini bisa menganalisis itu. Jadi data empiris apa yang pernah terjadi di Indonesia, kenapa muncul kebijakan ini? Ya, dulu kenapa muncul kurikulum merdeka? Karena dirasa mahasiswa setelah lulus gak bisa apa-apa. Bener ya? Kok bisa kuliah, kok bisa sekolah tapi gak bisa apa-apa? Kok bisa? Apakah sekolahnya yang salah? Enggak. Areke sing salah. Karena buat dikongkon moco ya Kak moco. Iya kan? Iya. Lah, itu akhirnya Pak Menteri, Mas Menteri merumuskan yang namanya kurikulum merdeka terintegrasi dengan industri.
capaiannya, harapannya kan itu biar terserap dengan baik lulusan sekolah, lulusan perguruan tinggi. Itu kan goalnya, ya kan. Tapi selama ini belum ada riwayat atau empirisme itu di pendidikan. Chaos kan, chaos. Kenapa itu chaos? Karena nggak ada empirisme, ya kan. Jadi di situ. Nah, ini bisa digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena seperti itu, ya. Untuk secara metodologi atau secara cara bagaimana sih menerapkannya secara ilmiah, itu ada sistem, itu bisa terukur karena ada kedisiplinan, ya. Sekolah itu disiplin nggak? Kuliah itu disiplin nggak? Ya, ini metode. Sehingga apa? Ya, dibuatkan jadwal kuliahnya filsafat ilmu hari Kamis jam kedua, ya. Maka dari awal sampai akhir ya kamu jam kedua. Jumlahnya ini, ruangannya di fakultas ini bisa pindah ke sini ke sini ke sana. Ya, itu terus simultan sampai selesai. Ya, ini positivisme bisa memandang itu. Nah, kemudian untuk teknologi integrasinya bagaimana? Bisa ngasih contoh. Kalian pernah nggak membuat angket berbasis online? Berbasis online. Pernah? Nah, itu contohnya. Berbasis teknologi. Ini penerapan positivisme di teknologi. Kalau belum pernah berarti ya kalian tinggal cari satu aplikasi, misalnya Google Doc atau Google apa yang bisa nanti kalian sebarkan. Di situ nanti ada pilihan, ya. Kalian tinggal mencetang-cetang. Ya. Ini yang namanya positivisme masuk ke teknologi. Jadi untuk mengukur kebenaran. Jadi kan kayak gitu. Nah, di dalam penelitian masalahnya, ini masalahnya ya. Di dalam penelitian itu tidak semua diteliti, tapi ada metode purposive sampling, contoh untuk dijadikan contoh saja. Kayak PISA, ya, organisasi internasional yang meramalkan Indonesia minat bacanya rendah. Apakah seluruh Indonesia disurvei? Enggak kan? Nah, kalau purposive sampling itu jatuhnya kepada orang-orang yang memang kurang tepat datanya, ya datanya nggak valid, karena itu survei. Survei itu tidak semuanya, ya, yang semuanya itu nanti di polling. Nah, polling itu semua. Kalau survei sampel, contoh, ya, misalnya saya mau meneliti ruangan ini, saya ambil sampel satu perempuan, satu laki-laki, padahal jumlah laki-lakinya 3, jumlah perempuannya 4. Tapi penelitian saya nanti sudah bisa ngomong soal kelas ini. Nah, itu masalahnya di riset, di penelitian dan metode itu, ya. Jadi positivisme bisa membongkar itu. Nah, untuk pragmatisme bagaimana sih? Ya, apakah juga bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari? Ya, pragmatisme itu berbasis tindakan. Jadi kalau kalian pragmatis, jadi kalian itu pasti tipikal orang yang berbuat dulu, untuk bertindak dulu. Ya. Jadi kalau nggak ada gerakan, nggak mau bicara. Kan ada orang yang suka ngomong saja tapi nggak ada actionnya. Dan ada orang yang suka action tapi nggak banyak ngomongnya. Jadi orang yang banyak action tapi nggak banyak ngomong itu tipikal orang pragmatisme. Kalau orang banyak ngomong tidak banyak prakteknya, itu rasionalisme, ya. Jadi banyak ngomong tapi nggak ada empirismenya. Kemudian berkembang lagi, dia juga penganut idealisme, bukan realisme. Jadi ini perkembangan dari apa? Empirisme dan realisme, kemudian dia berkembang menjadi pragmatisme. Basic, tindakan, gerakan, umek.
Jadi kayak gitu. Ya. Fokusnya apa? Fungsi praktis dalam kehidupan manusia. Orang yang dari awal suka gerak, suka praktek, suka action, ya. Nanti dia bisa melahirkan formula yang bisa menciptakan kepraktisan. Banyak contohnya. Sepeda yang kalian pakai ke sini atau mobil yang kalian pakai ke sini itu penerapan dari pragmatisme. Mobil atau sepeda pertama itu enggak bentuknya gini, satu roda. Ya, tempat duduknya di atas yang sekarang itu masih digunakan untuk sirkus itu. Itu sepeda pertama kayak gitu. Kemudian sepeda ban besar sama ban kecil. Dan sekarang bannya kan sama besarnya. Kemudian muncul kendaraan bermotor yang kalian naiki itu. Bentuknya nggak seperti sekarang. Sekarang itu sudah inovasi kesekian. Ya, itu produk-produk dari pragmatisme. Terus berkembang. Jadi orang pragmatisme akan menghasilkan produk-produk yang semakin praktis. Ya. Dulu sepeda motor itu ya banyak asapnya dan boros. Ya, 1 liter itu hanya mungkin ditempuh 12 kilo dulu. Makanya orang dulu walaupun punya motor masih tetap kemana-mana naik kendaraan umum, naik bus, naik angkot gitu. Walaupun punya motor, tapi sekarang kan orang-orang milih naik motor, naik mobilnya sendiri. Karena apa? Lebih murah, lebih efisien. Kalau dulu makin boros naik kendaraannya sendiri. Nah, di situ ini perkembangan dari pragmatisme. Ini yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kayak gitu. Ya. Apa perbedaan dari ketiganya ini tadi? Itu bisa, ini sudah saya formulasikan ya di slide nomor 24. Itu di sini loh bedanya ketiga tadi itu antara utilitarisme, positivisme dan pragmatisme. Ini saya formulasikan di sini sehingga kalian bisa mengetahui perbedaannya ya. Itu bisa kalian lihat tabel-tabel untuk fokus, tokoh, nilai utama, terus kelemahannya ya. Jadi kalau pragmatisme yang membedakan dengan positivisme itu relatif dan sulit diverifikasi. Pragmatisme. Jadi misalnya Zen ya kan ingin punya impian bahwa dia suka bidang olahraga. Ya. Zen karena suka olahraga, dia kan suka gerak, suka lari, suka apa yang berbasis fisik. Ya. Kemudian dia menyampaikan kepada baby, enggak, itu kan menurutmu olahraga itu buat bau, keringetan. Nah, relatif kan, itu pragmatisme. Kelemahannya di sana, ya, dan sulit diverifikasi. Pragmatisme, ya, kebaikan versinya Zen. Kalau Zen belum bisa membuktikan, ya, bahwa olahraga itu bisa membuat sehat, ya. Ini baru bisa diverifikasi. Tapi Zen yang ngomong gembor-gembor soal bahwa olahraga itu akan membawa kesehatan, ternyata Zen tiba-tiba sakit. Ya temennya kan yang tadi mau di branding akhirnya kan nggak jadi percaya. Oh, kamu aja rajin olahraga sakit. Nah, ini pragmatisme itu sulit. Karena kan nggak mungkin olahragawan nggak sakit kan? Kan nggak mungkin kan? Ya, ini pragmatisme, kelemahannya di sana. Tetapi ada kelebihan-kelebihannya ya, ini kepraktisan tadi ya. Biar nanti saya olahraga tapi saya nggak meluangkan waktu khusus, gimana ya, saya naik sepeda ke kampus, sepeda angin itu ya. Kan sudah olahraga itu ya. Apakah kamu sudah menerapkan itu di kehidupan sehari-harimu? Belum. Ya, harus dipikirkan brand-brand untuk menciptakan bahwa saya ini loh orang suka olahraga. Enggak hanya di fokus futsalnya,
Tapi semua harus menunjukkan. Kalau rajin bersepeda, ke kampus naik sepeda, kemana naik sepeda, itu kan fisiknya sudah kuat. Nanti main futsal berarti staminanya lebih naik lagi. Kan gitu korelasinya. Nah, sudah gitu belum. Nah, ya jangan hanya keinginan saja. Sama kayak Baby nanti. Ingin jadi penulis, mana Beb? Saya sudah 2 kali pertemuan masih belum bisa menunjukkan tulisan kepada saya. Nah, gitu. Itu jangan kayak gitu. Orang pragmatisme harus banyak berbuat. Iya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi sebelum saya tutup, apakah ada yang mau disampaikan? Belum. Jika belum, maka silakan dikumpulkan catatannya. Oke, jika memang belum ada yang ditanyakan sambil mengumpulkan catatan, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, bila nanti ada pertanyaan tiba-tiba aktivitas aliran-aliran ini masuk ke kehidupan kalian dan kalian mulai sadar apa yang saya omongkan hari ini, bisa komentar di e-learning ya, di YouTube-nya. Nanti akan saya masukkan di YouTube. YouTube itu akan saya tautkan di e-learning seperti biasanya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa